Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait metabolisme protein dan lemak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas pada materi pertama. Jadi yang pertama, pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Peran utama sebagai zat pembuluh dan pengatur tubuh. Protein berfungsi membentuk serta memperbaiki jaringan seperti otot, kulit, enzim, hormon, bodi. Selain itu, protein juga dalam keseimbangan cairan darah, serta dapat menjadi sumber energi pengganti bila karbohidrat dan lemak tidak mencukupi dengan menghasilkan 4 kilokalori per gram. Sedangkan lemak berperan utama sebagai sumber energi padat, yakni menghasilkan 9 kilokalori per gram sehingga menjadi cadangan energi jangka pendek, insulin, serta membantu penerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Selain itu, lemak merupakan komponen penting membran sel sekaligus prekursor dalam pembentukan hormon steroid. Next, slide selanjutnya. Baik, jadi pembahasan yang pertama itu yang akan kita bahas pada tahap pencernaan protein dan lemak. Tahap yang pertama pada pencernaan protein. Jadi pencernaan protein itu dimulai dari perut dan berlanjut di usus halus. Jadi yang pertama itu makanan akan masuk ke dalam mulut. Di mulut itu tidak ada pencernaan protein yang signifikan terjadi. Namun makanan hanya dikunyah dan bercampur dengan air liur untuk membasahi makanan agar lebih mudah ditelan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Di lambung, protein mulai dicerna. Sel-sel lambung mengeluarkan asam klorida atau HCl yang mengubah protein menjadi bentuk yang tidak terlipat sehingga lebih mudah untuk dicerna. HCl juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin adalah enzim yang memulai pemecahan protein menjadi polipeptida yang lebih pendek. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Saat makanan semi atau mencair masuk ke usus halus, sel-sel usus melepaskan hormon kolecistokinin atau CCK dan sekretin. Jadi, CCK ini berfungsi untuk merangsang pankreas untuk melepaskan tripsinogen dan kimotripsinogen dan kantung empedu untuk melepaskan empedu. Sedangkan sekretin merangsang pankreas untuk melepaskan bikarbonat yang menetralkan HCl dari lambung, menciptakan lingkungan basa yang optimal untuk enzim pankreas. Sedangkan tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin oleh enzim enterokinase yang dilepaskan dari dinding usus. Tripsin kemudian mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin. Sedangkan tripsin di sini bekerja sama untuk mencegah polipeptida menjadi oligopeptida atau rantai asam amino yang lebih pendek dan asam amino tunggal. Dan enzim-enzim lain di usus halus seperti peptidase memecah oligopeptida yang tersisa menjadi asam amino yang kemudian diserap melalui dinding halus dan masuk ke aliran darah. Next, selanjutnya tahap pencernaan pada lemak. Jadi pencernaan di lemak itu terutama terjadi hanya di usus halus. Namun makanan akan masuk ke dalam mulut dan lambung. Pencernaan lemak sangat sedikit terjadi pada mulut dan lidah menghasilkan sedikit lipase lingual dan lambung menghasilkan lipase lambung. Jadi tugasnya ini memecah beberapa trigliserida atau jenis lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Namun sebagian besar lemak tidak dicerna di situ saja. Kemudian makanan akan masuk ke usus halus. Jadi saat usus halus itu sudah hancur atau kimus yang mengandung lemak masuk ke usus halus, CCK pun dilepaskan lalu merangsang kantung empedu untuk melepaskan empedu. Jadi empedu di sini mengandung garam, bertindak sebagai agen pengemulsi. Empedu tidak memecah lemak secara kimiawi, melainkan memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan-tetesan yang sangat kecil. Ini meningkatkan luas permukaan lemak sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih efisien. Sedangkan pankreas di sini bekerja untuk melepaskan lipase pankreas dan kolipase sebagai bantuan ke usus halus sebagai respon terhadap CCK. Kemudian, lipase pankreas mencegah trigliserida yang diemulsi menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Nah, molekul-molekul ini kemudian berinteraksi dengan garam empedu membentuk misel yang membantu berdifusi melalui lapisan air yang mengelilingi usus. Setelah diserap oleh di sel dinding usus halus, mereka direkombinasi menjadi trigliserida dan dikemas menjadi kilomikron. Kilomikron ini akan dilepaskan ke dalam sistem limfatik, bukan langsung ke aliran darah untuk diangkut ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pembahasan pertama. Lanjut ke materi kedua. Selanjutnya yaitu tahap penyerapan protein dan lemak.
Tahap penyerapan metabolisme protein dan lemak terjadi di usus halus, di mana molekul nutrisi yang telah dicerna melewati dinding usus enterosit untuk masuk ke dalam tubuh. Prosesnya berbeda antara protein dan lemak karena sifat kimianya yang berbeda. Yang pertama, tahap penyerapan protein. Setelah protein dipecah menjadi unit-unit terkecilnya, yaitu asam amino dan peptida kecil, dipeptida dan tripeptida. Mereka siap untuk diserap. Proses penyerapan yang pertama mentransport asam amino. Asam amino diserap ke dalam enterosit sel-sel khusus melalui mekanisme transport aktif yang memerlukan energi. Transport ini seringkali merupakan akan transport dengan ion natrium Na+, di mana asam amino dan Na+ masuk bersamaan ke dalam sel melalui protein pembawa spesifik. Yang kedua, transport peptida kecil. Dipeptida dan tripeptida juga diserap melalui transport aktif, seringkali melalui protein pembawa yang terpisah dari yang digunakan untuk asam amino. Setelah masuk ke dalam enterosit, enzim di dalam sel peptidase akan memecah peptida ini menjadi asam amino tunggal. Yang ketiga, masuk ke aliran darah. Semua asam amino tunggal ini kemudian keluar dari enterosit dan masuk ke dalam aliran darah melalui kapiler di usus halus. Dari sana, mereka diangkut ke hati dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk sintesis protein, produksi energi, dan fungsi metabolisme lainnya. Sembarang. Kamu sekali kabin. Oke, baik. Selanjutnya, tahap penyerapan lemak. Tahap penyerapan lemak yang pertama yaitu peran misal. Setelah masuk ke enterosit, saat misal bersentuhan dengan membran enterosit, asam lemak dan monogliserida berdifusi keluar dari misal dan masuk ke dalam sel non-gliserida dan berinteraksi dengan garam empedu untuk membentuk struktur kecil yang larut dalam air yang disebut misal. Selanjutnya, masuk ke enterosit saat misal bersentuhan dengan membran enterosit, asam lemak dan monogleresida berdifusi keluar dari misel dan masuk ke dalam sel. Setelah itu terjadi pembentukan chylomicron di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida disatukan kembali menjadi trigliserida. Dan yang terakhir, transport chylomicron di dalam chylomicron terlalu besar untuk masuk ke kapiler darah. Oleh karena itu, mereka dilepas dari enterosit ke dalam pembuluh getah bening yang disebut lakteal. Baik, selanjutnya perbedaan jalur transport protein dan lemak. Perbedaan utama jalur transport protein dan lemak adalah pada sifat fisiknya, di mana protein dapat bergerak melalui protein saluran atau statis, atau protein pembawa mengubah bentuk, dan lemak yang tidak larut dalam air akan bergantung pada protein pengangkut seperti albumin dan protein transport khusus untuk melintasi membran sel. Untuk jalur transport protein ada dua. Yang pertama, protein saluran, itu channel protein. Protein ini membentuk saluran melalui membran sel dan bersifat statis. Jalur ini sering digunakan untuk transport pasif tanpa energi, ion air dan molekul kecil lainnya, seperti glukosa yang melewati membran sel. Yang kedua, protein pembawa atau carrier protein. Protein ini akan mengikat zat dan mengubah bentuk untuk memindahkannya melintasi membran. Protein pembawa bisa digunakan untuk transport pasif maupun aktif, atau membutuhkan energi dan sangat spesifik untuk jenis zat tertentu. Contohnya adalah protein pembawa yang membantu penyerapan kembali glukosa di ginjal. Next. Selanjutnya, jalur transport lemak atau asam lemak ketergantungan protein pengangkut. Lemak atau asam lemak memiliki kelarutan yang rendah dalam air seperti plasma darah, sehingga memerlukan protein pengangkut untuk membawanya. Albumin adalah protein pengikat asam lemak utama dalam cairan ekstraseluler yang membantu meningkatkan konsentrasi asam lemak, protein transport asam lemak. Di dalam sel ada kelompok protein khusus yang dikenal sebagai VATPS yang membantu
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Proses pencernaan dan penyerapan zat gizi di usus halus melibatkan mekanisme berbeda untuk protein dan lemak. Protein dipecah menjadi asam amino yang kemudian diserap melalui enterosit dengan bantuan transporter aktif masuk ke kapiler darah dalam pili usus dan dialirkan melalui vena porta langsung menuju hati untuk metabolisme. Sebaliknya, lemak dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida membentuk misel untuk masuk ke enterosit. Lalu esterifikasi menjadi trigliserida dan dikemas menjadi kilomikron. Kilomikron ini diserap oleh pembuluh limfa atau lakteal, dialirkan melalui sistem limfatik hingga mencapai ductus thoracicus dan akhirnya masuk ke sirkulasi darah umum melalui vena subcavalica kiri. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait metabolisme protein dan lemak. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.